Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan juga Allah jaga semangatnya dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem perekonomian Indonesia. Silahkan bagi kalian yang belum mempersiapkan bukunya atau alat tulisnya, diambil buku paket ekonominya, alat tulisnya. Atau bagi kalian yang mungkin belajar yang menggunakan kacamata, silahkan diambil kacamatanya. Semangat menyimak materi hari ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi, kita sebelumnya telah belajar tentang macam-macam sistem perekonomian Indonesia. Nah, sebenarnya Indonesia ini menggunakan sistem perekonomian campuran, tapi kita ada ciri khas gitu. Ciri khas kita adalah demokrasi Pancasila. Nah, Indonesia menggunakan sistem perekonomian Pancasila. Secara normatif dan juga dasar politiknya ini berada di Undang-Undang 1945 Pasal 33. Silahkan kalian catat materi yang sekiranya belum lengkap di buku paket kalian atau poin-poin penting yang ada di video ini. Nah, Undang-Undang 1945 Pasal 33 ini berbunyi beberapa ayat. Ada 4 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ayat keempat, ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berikutnya, untuk lebih lanjut, pelaksanaannya ini diatur dalam undang-undang. Maksud dari ayat 1, 2, 3, dan 4 ini bagaimana? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Silahkan simak sampai selesai. Oke, jadi poin penting dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ini adalah nilai-nilai dasarnya itu kerjasama. Kayak tadi ya, ekonomi dilaksanakan atas dasar kekeluargaan dan juga gotong royong, kekeluargaan dan juga keadilan. Nah, ini adalah dasar-dasar dari ayat-ayat tadi yang sudah dibacakan, yang sudah Miss bacakan. Oke, jadi berdasarkan Pasal 33, 4 ayat tadi, maka ada karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Di mana yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Nah, contoh pelaksanaannya seperti apa? Kita lihat adanya koperasi. Nah, koperasi ini salah satu kegiatan bersama yang bersifat gotong royong untuk kemakmuran rakyat. Kemudian cabang-cabang produksi yang bersifat strategis, hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara. Nah, ini berkaitan juga dengan karakteristik yang ketiga, di mana kenapa pemerintah menguasai produksi barang yang strategis atau vital untuk kepentingan umum itu semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Seperti di ayat tadi ya, di ayat pasal 33, dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, kenapa dikuasai oleh negara? Yaitu sebenarnya untuk kemakmuran rakyat agar tidak jatuh pada tangan yang salah gitu, atau pada pihak swasta dan pengelolaannya salah, dan tidak malah kepentingannya tidak untuk kemakmuran rakyat. Nah, maka untuk menjaga itu seharusnya pemerintah terus-menerus memperhatikan juga mengelola sumber daya alam kita dengan baik. Kemudian dari ayat tadi ya diketahui bahwa memang sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi campuran dan mempunyai ciri khas yaitu Pancasila, maka disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Nah, lagi-lagi tujuannya adalah
untuk terciptanya keadilan di tengah masyarakat. Kalian pasti masih ingat ya ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa sistem ekonomi campuran itu kan adanya kerjasama baik pihak swasta maupun pihak pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Nah, di sini kita tahu ya bahwa di sini ada peran pemerintah juga, ada peran swasta juga, namun ada pembagiannya. Nah, sistem di pemerintah ini fokus kepada kemakmuran rakyat di mana segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum gitu ya, seperti sumber daya alam yang untuk masyarakat luas, nah itu dikuasai oleh negara. Nah, sedangkan pihak pemerintah masih boleh melakukan kreativitas tapi atas pengawasan dari pemerintah. Oke teman-teman, ini adalah contoh wujud dari penerapan sistem ekonomi kita. Nah, ini adalah contohnya adanya Koperasi Indonesia. Ini program Koperasi Indonesia ini salah satunya untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat. Dengan adanya koperasi ini, kita melihat bahwa memang Indonesia memiliki prinsip atau karakteristik gotong royong dan juga kekeluargaan. Nih, selanjutnya, hal-hal yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara yang dibutuhkan orang banyak tidak boleh diserahkan pada pihak swasta begitu saja. Disinilah negara yang membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan menguasai produksi strategis tersebut. Nah, contohnya nih seperti Pertamina ya, BUMN yang memang itu sebenarnya untuk kemakmuran rakyat dan juga kepentingan masyarakat. Seperti Pertamina atau PLN, PT KAI, dan lainnya. Oke, berdasarkan materi hari ini, kita bisa simpulkan ya bahwa sistem ekonomi Pancasila itu mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Nah, hal tersebut diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas seperti adanya BUMN dan juga BUMS, Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Swasta. Pemerintah di sini fokusnya adalah mengelola yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti tadi ya, untuk kepentingan masyarakat umum, seperti adanya BBM atau PLN, nah dan lain-lainnya, BUMN yang lain. Nah, sedangkan selebihnya diperkenankan dikelola swasta dengan pengawasan dari pemerintah. Nah, itu satu tujuannya adalah yang memang untuk kepentingan rakyat dan juga untuk menghindari jangan sampai adanya eksploitasi yang berlebihan agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan pula kekayaan alam yang ada dan juga tetap menjaga lingkungan gitu. Nah, semoga sistem perekonomian kita dapat berjalan dengan baik, semakin baik dalam melaksanakannya, juga diberi kelancaran dalam melaksanakannya. Jika kita lihat misalkan di realitanya memang ada gitu ya, ada yang sumber daya kita yang diserahkan pada pihak swasta. Nah, tapi semoga tidak terjadi lagi, semoga negara kita semakin maju. Oke, terima kasih untuk telah menyimak materi hari ini. Jangan lupa persiapkan diri karena minggu depan kita akan penilaian harian bab 2. Sekian dari Miss, kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.